出于头一天，我们述说神恩典，从岁首一直到年终，耶和华看顾你，你们要常常感谢，颂赞归天父，你们要常常感谢，颂赞归天父。我们要祝大家新年快乐，万事如意，恭喜恭喜！
hati dan pikiran kita, kita mau berfokus untuk Tuhan kita lebih lagi. Amin. Dari pagi, siang, sore, malam, kasih Tuhan yang selalu menyertai kita di dalam hidup ini. Mari kita angkat satu pujian yang menyatakan Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu melindungi kita dengan kasih-Nya.早晨我睁开眼睛，渴望聆听你声音，心中是想你的好，更多与你来亲近。夜晚我仍要歌唱，向你阐明我心意，情怀化成一首歌，淡淡悠唱给你听，从早晨到夜晚，从旷野到高山，亲爱主，我要称颂你美名。从早晨到夜晚，你爱永不止息，亲爱主，一生紧紧跟随你。
爱你，我要还你的爱无止境。我的主，我爱你，我要还你的爱无止境。我要还你的爱无止境，我要还你的爱无止境。Haleluya Tuhan, inilah setiap pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Biarlah ini menjadi persembahan yang terbaik, persembahan yang terindah bagimu Tuhan. Terimalah setiap kami Tuhan, pribadi kami, hati kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu ya Bapa. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam, selamat Tahun Baru Imlek yang berbahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, kita tetap semangat, kita tetap mengucap syukur pada Tuhan yang luar biasa menjaga kita, melindungi kita, berikan kita kesempatan demi kesempatan seperti malam ini kita tetap sukacita. Kita masuk dalam doa dulu. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang luar biasa, Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengerti segala-galanya. Engkau Allah agung, Allah yang mulia, selalu memberi terbaik setiap orang yang mengasihi-Mu. Supaya pada malam ini hamba serahkan waktu, tempat, serahkan dalam tangan-Mu. Biar hari ini, malam ini kami bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik, tidak gangguan oleh apapun, semua berjalan dengan lancar, dan setiap yang ikut dalam live streaming, Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan, Engkau melindungi, Engkau memberikan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara, saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita orang Tionghoa paling senang ada ucapan-ucapan yang selalu ingin ucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang berkat, kata-kata yang memberi semangat. Nah, saya belajar berapa kalimat yang saya bisa ucapkan, walaupun kita tahu ya, bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin saya sangat terbatas. Ya, saya akan coba katakan supaya untuk berbahagia pada malam ini, karena kita adalah malam Imlek yang tahun 2021. Oke, saya akan mengucapkan pertama adalah Gong Hei Xin Nian, selamat tahun baru. Kedua, saya ucapkan Shen Yi Xing Long, semoga bisnis berkembang. Ketiga, saya ucapkan Gong Shi Fa Cai, selamat dan sejahtera. Keempat, saya ucapkan Wang Si Ru Yi, semua berjalan dengan baik. Kelima, saya ucapkan Gong Hei Xing Si, semoga beruntung di tahun depan. Yang keenam, saya ucapkan Sim Xiang Si Chen, semoga semua keinginan kita menjadi kenyataan. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, pada awal tahun baru Imlek, saya dipenuhi dengan harapan akan apa yang akan terjadi. Dan saya selalu bersyukur dalam hati atas apa yang telah berlalu dengan baik dan lancar.
Saya juga berdoa supaya saya tetap fokus berada di hadirat Tuhan sepanjang tahun sampai selama-lamanya. Agar kita semua memiliki tahun yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, cinta, dan kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, seringkali orang bertanya kepada saya, bolehkah orang Kristen layakan Imlek? Tapi jawaban saya sangat sederhana. Saya sering katakan boleh. Karena pada mulanya Imlek adalah perayaan yang dilakukan para petani di China dalam menyambut musim semi. Jadi tahun baru Imlek itu disebut juga hari raya panen atau hari musim semi. Demikianlah pentingnya perayaan Imlek ini. Sehingga 1 minggu sebelumnya, orang-orang Tionghoa sudah mulai menyembah dewa dapur yang dipercaya mengontrol rezeki. Nah, ini kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh ikut serta demikian. Terus mereka akan mempersembahkan makanan-makanan manis sebagai persembahan terbaik. Nah, ini kepercayaan mereka. Jadi kita juga tidak boleh ikut. Nah, terus mereka pun mulai mempersiapkan diri, membersihkan rumah, memberi barang-barang keperluan pribadi, kue-kue, roti, dan sebagainya untuk menyambut tahun baru. Nah, ini kita orang Kristen boleh lakukan juga untuk membersihkan rumah, memberi barang-barang keperluan pribadi, kue-kue atau roti dan sebagainya untuk menyambut tahun baru. Ini tidak bertentangan dengan Alkitab. Nah, jadi sejak tanggal 5 Februari sampai dengan tanggal 11 Februari 2021, malam tahun baru, menurut penanggaran China, orang Tionghoa sudah sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut tahun barunya. Di malam tahun baru, mereka biasa berkumpul untuk makan malam bersama dengan keluarga besar. Mereka juga akan memasang kembang api atau mercon. Tapi tahun ini tidak boleh. Seperti biasanya, karena ada COVID-19. Kita orang Kristen boleh lakukan karena ini ada tradisi. Karena kita termasuk orang Tionghoa. Lalu pada hari raya Imlek, mereka akan sembahyang kepada Sang Pencipta sesuai keyakinannya sebagai bentuk syukur, doa harapan agar di tahun yang baru akan mendapat rezeki yang lebih baik. Serta mereka akan mulai menyembah leluhur sebagai bentuk penghormatan. Nah, tapi kalau kita orang Kristen, kita hanya berdoa pada Tuhan Yesus Kristus supaya hidup kita lebih baik, penuh dengan damai, berkat bertambah besar. Tapi kita orang Kristen tidak boleh menyembah leluhur, hanya boleh menyembah Allah saja, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita berkunjung ke rumah orang tua, sanak keluarga, kerabat, teman dekat dalam langkah bersilaturahmi. Ini juga boleh kita lakukan sebab kita orang Kristen. Karena ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi saat ini ada COVID-19. Ada keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 107 tahun 2021 terkait perpanjangan pemberlakuan jangka waktu atau pembatasan aktivitas luar rumah. Sebagian dari rangkaian ritual tahun baru Imlek ini bertentangan dengan iman kekristenan, di mana mereka masih menyembah nenek moyang. Itu keyakinan mereka. Akibatnya
Menjadi banyak orang mulai bertanya, apakah orang Kristen boleh merayakan tahun baru Imlek? Jawabannya saya selalu boleh. Sebagai orang percaya kita patut menyimak beberapa hal penting. Pertama, kita bisa ikut merayakan Imlek. Pertama, kita boleh merayakan dengan hati penuh sukacita, sambil memandang hari itu sebagai hari baru yang baik yang diberikan Tuhan. Hari baru membawa pengharapan yang baru. Nah, kita lihat Bilangan 28 ayat 11. Pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah. Nah, ini sebagai suatu korban bakaran yang bau menyenangkan bagi Tuhan. Namun pada zaman Tuhan Yesus kita tidak perlu lakukan hal ini lagi, karena darah Yesuslah yang menyucikan kita. Nah, kita boleh lihat lagi Ibrani pasal 13 ayat 20-21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali di antara orang mati Gembala Agung sebagai domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang kedua, kita menyambut tahun baru Imlek dengan hati yang penuh ucapkan syukur kepada Allah. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau sampai saat ini kita masih ada, itu semua semata-mata karena kemurahan hati Tuhan dan pemelihara Tuhan yang sempurna. Hal yang ketiga, kita hanya menyembah dan melayani Allah, pencipta langit dan bumi, bukan ciptaan atau buatan tangan manusia. Dialah Allah yang maha kuasa, yang maha tahu. Kita bisa lihat lagi Ibrani 9 pasal 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Yang keempat, kita bisa mengikuti merayakan tahun Imlek, ya, kita boleh sambil bersilaturahmi, mengunjungi sanak keluarga di hari raya Imlek. Sebagai anak Tuhan, jangan lupa untuk menyelipkan kabar Injil bagi mereka yang kita temui. Lupakan segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidupmu yang tidak berkenan, membuat kamu kebencian, membuat kamu kepahitan, kita buang. Karena tahun baru Imlek kita lupakan. Seperti Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Nah, inilah tradisi rutin keluarga saat merayakan Imlek. Ini perlu kita tahu soal uniknya tradisi Imlek keluarga Tionghoa.
Setiap adat istiadat memiliki sisi yang baik, ada sisi yang buruk. Yang baik, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita terima. Kita menolak jika bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang sangat berbahagia. Sebab kita telah menerima kasih Yesus Kristus. Dia telah menyelamatkan, meluputkan kita dari api neraka yang kekal. Menjaga, melindungi, sehingga dengan hati teguh kita akan senantiasa berharap mengandalkan Tuhan saja. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan saja. Di tahun baru ini, mari kita saling mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada saudara-saudari di dalam Tuhan. Karena tahun baru Imlek merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa. Perayaan tahun baru Imlek dimulai pada hari yang pertama, bulan yang pertama. Maka disebut Zheng Ye di penangkaran Tionghoa akan berakhir dengan Cap Kome. Nah, Cap Kome orang bilang Sui Wu Ming Yen Xiao Jie pada tanggal yang ke-15 pada saat bulan purnama. Jadi malam tahun baru Imlek itu dikenal juga namanya Chu Si. Itu berarti malam pengganti tahun. Maka tema saya hanya tahun baru sudah sampai di sini, dan Saudara Firman juga sampai di sini karena kita masih menikmati malam tahun baru Imlek. Jadi waktu harus kita mempersingkat karena semua sibuk, semua capek, masih berkumpul-kumpul dengan keluarga. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan hari ini. Kami bersyukur atas napas kehidupan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sang Maha Kuasa dan Sang Maha Pencipta atas hari yang baru selalu menyertai kami hari demi hari dengan penuh bahagia. Saudara-saudari, mari kita arahkan tangan kita ke atas untuk menerima berkat dari surgawi. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan Yesus melimpahi kita dengan kasih setianya. Tuhan Yesus menyertai kita melewati satu masa yang lampau, memastikan penyataannya di musim semi yang indah, yang baru ini. Biarlah keluarga, komunitas, gereja, lingkungan kita, bahkan bangsa kita merajut membangun musim semi yang indah dan menyejahterakan bagi semua warganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.